Ya, kalau Gibran kan sudah melakukan. Anda semua masyarakat Berhasil Solo ya dia ya? berhasil kan? Ini bukan masalah oligarki, masalah kemampuan. Yes. Kalau dia menjadi sekarang Gibran atau Kaisang itu anaknya Bapak Presiden, kita juga nggak milih, kita melihatnya adalah kemampuan dia. Pemirsa Politik Nawacita TV, ketemu kembali dengan saya, Otto Lijebua, dalam acara Sekaranglah Waktunya. Di studio Nawacita Politik TV, tamu saya di pagi hari ini, Pak Paulus Totok Lusida, atau lebih dikenal dipanggil dengan Pak Totok. Selamat pagi Pak Totok. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Sehat? Baik, salam sehat untuk. Terima kasih. Sepanjang kita sehat, artinya kita masih bisa beraktivitas. Tamu saya pagi ini seorang tokoh. Beliau seorang pengusaha dan sekarang beliau sebagai Ketua Umum Real Estate Indonesia, juga berprofesi sebagai seorang apoteker ya Pak ya, di Universitas Airlangga 1990, dan sekarang beliau juga terjun di politik sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan sekarang beliau juga maju jadi calon legislatif di Jawa Timur 1 ya Pak ya? Ya. Nah, itu perkenalan dari Pak Totok di pagi hari ini. Pak Totok, ini kegiatan hari-hari? Apa ini kegiatan hari-hari? Ya, saya sih memang banyak usaha. Ya. Selain di properti, saya juga ada di farmasi, di distributor obat, ada di rental mobil, juga ada sekarang saya nambah lagi membenahin Bintrako atau yang dikenal di masyarakat Jawa Tengah dan Jogja, Nasmoko. Nasmoko. Ya, saya sebagai presiden komisaris lagi membenahi dan on the right track sekarang untuk bisa menjadi perusahaan yang sehat. Luar biasa. Jadi apa aktivitas hari lebih kepada apa ya, lebar usaha ya? Ya. Nah, sebagai Ketua Umum Real Estate Indonesia ini, apa kontribusi Ray dalam pembangunan nasional? Ya, seperti telah diketahui masyarakat, dulu itu kita itu dianggap PDB-nya cuma pengaruhi sekitar 3%. Oke. Ternyata sekarang setelah kita melakukan penelitian dan diakuin oleh pemerintah, oleh Pak Jokowi sendiri, properti itu pengaruhnya di 13,6%. 13,6% ya. Dan lebih dari 6.800 triliun per tahun terhadap nilai transaksi kita secara nasional. Luar biasa ya. Ya. Nah, sebagai seorang pengusaha dan sekarang terjun kepada dunia politik ya, apa yang mendorong Pak Totok terjun ke dunia politik praktis? Ya, saya sebetulnya sejarahnya itu di tahun 2019. Saya itu di dalam satu diskusi ringan atau istilah orang Jawa Timur jagong sama Gus Yahya, sekarang Gus Kiai Yahya sekarang. Ya. Waktu itu dia Khatib Am PBNU, jadi sekretaris Dewan Suro. PBNU. Pak Toto, saya kepengen tahu gereja Katolik lebih detail, bahkan kalau memungkinkan ketemu Bapak Paus. Oke. Saya terkejut waktu itu, kemudian oke, ayo kita rencanakan berangkat ke Roma, Vatikan. Ya, ke Italia. Ternyata yang ikut ada 19 orang dari rombongan NU dan Ansor. Wow. Termasuk Menteri Agama, yang saat itu juga masih cuman Ketua Ansor. Ketua Ansor ya. Meskipun Ketua Ansor itu cukup berpengaruh, saya sampaikan cuman karena saya nggak ada target untuk, dan beliau juga tidak menduga akan jadi Menteri Agama. Betul. Nah, dari pertemuan itu ke Bapak Paus, segalanya itu sebelum berangkat banyak tokoh Indonesia yang menanyakan ke saya, apa gunanya ke Vatikan? Apa yang Anda harapkan dari para rombongan, anggota rombongan yang Anda ajak, ada 2 Habib juga yang ikut ke Vatikan, itu tujuannya apa? Saya sampaikan saya nggak ada niat materi sama sekali, saya niatnya cuma satu, supaya
anak cucu saya hidup berdamai di Indonesia. Ya. Kenapa? Saya lahir di Indonesia, saya besar di Indonesia, insya Allah saya dikubur juga di Indonesia. Jadi tidak ada lagi istilah bahwa kita ini bukan separuh-separuh untuk menjadi orang Indonesia. Ya. Perkara saya dilahirkan sebagai suku apapun, itu tidak ada yang memilih. Ya. Kita tidak bisa memilih. Bahkan agama pun kita tidak bisa memilih. Lah, kebinekaan yang ada di Indonesia inilah yang harus kita jaga. Kalau itu bisa kita jaga, kita perjuangkan untuk tetap semuanya itu wajib utuh, otomatis yang kedua, ekonomi kita bisa tumbuh. Ya. Itu aja. Kalau ekonomi bisa tumbuh, otomatis Anda semua bisa hidup sejahtera. Ya. Jadi apa yang disampaikan di Pancasila itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adil secara kehidupan, juga adil secara ekonomi. Ya. Itu bisa tercapai. Betul. Itu yang kita butuhkan. Ya. Nah, menarik tadi, sempat Pak Toto singgung tadi bahwa saya mau melihat anak cucu saya hidup berdamai di negara ini, di negara Indonesia. Nah, Pak Toto, apakah Pak Toto menemukan ada keresahan, ada masalah besar di negeri ini yang sampai sekarang belum selesai? Dan apabila itu terus dibiarkan, maka ini bisa menjadi ancaman bagi bangsa ini. Kira-kira apa yang Pak Toto lihat? Sekarang kita sudah ketahui, Ya. bukan saya jual kecap, Ya. bahwa Pak Jokowi berhasil secara membangun ekonomi. Ya. Apapun yang ada. Kalau korupsi ada, memang masih Ya. ada di negara ini. Kita harus akuin juga. Kita tidak bisa bersamaan membangun ekonomi dan korupsi. Kemarin kita sudah bangun ekonomi, dan ini tinggal kasarnya selangkah lagi Indonesia menjadi negara maju. Ya. Kenapa? Karena Indonesia menurut perkiraan dari ahli ekonomi Indonesia 2030 atau 2045 akan menjadi nomor 4 dunia. Tapi menurut beberapa ahli ekonomi dunia yang ketemu saya, karena saya kebetulan juga di Asosiasi Properti Dunia, Ya. dia menyatakan kalau 2024 kita berhasil meneruskan perjuangan ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, 2026 kita itu sudah menjadi negara nomor 4 di dunia. Karena perhitungan orang di luar negeri itu ada hitungan yang namanya future value, prospek. Oke. Itu yang diperhitungkan oleh mereka. Bahwa Indonesia dengan program hulu ke hilir yang ada, itu ada suatu nilai yang sangat amat menjanjikan dan bukan angan-angan yang berupa cita-cita. Jadi sudah menjadi visi misi, tinggal melangkah selangkah lagi. Ya, ya, real ini ya. Iya. Jadi itu jangan dibuat kacau. Ya. Kalau korupsi, kita berjuang bersama. Ya. Saya pernah sampaikan, siapapun, beberapa orang, kalau Anda diberi uang 1 juta, Anda pasti tolak. Kalau Anda dikasih 10 juta, Anda pasti tolak. Ya. Kalau Anda dikasih 10 miliar, mikir Anda. Terus Betul itu. bagaimana? Karena kita manusia. Ya. Realitanya gitu. Ya. Berarti satu, kita ini harus membangun mindset, mendidik. Yang kedua juga membuat sistem. Ya. Bahwa korupsi itu bisa dihapus di Indonesia. Ya. Karena tanpa korupsi dihapus, semua negara akan jadi bubar yang ada. Dan itu yang diinginkan oleh negara-negara asing, negara kuat di dunia secara ekonomi. Tidak ingin Indonesia jadi negara maju. Ya. Itulah yang bikin provokasi-provokasi. Itu yang kita lihat. Kalau kita bebas korupsi, seperti yang dijanjikan oleh PSI, yang pasti BPJS gratis. Oke. Itu programnya sangat bagus. Kesehatan itu. Pendidikan gratis, baik di pemerintah, sekolah pemerintah maupun sekolah swasta. Supaya SDM kita benar-benar tumbuh. Ya. Kalau sekarang kan SD ke SMP, SD misalnya 100, SMP-nya 50, SMA-nya 25. Loh, gimana caranya masyarakat bisa mendapatkan
pendidikan yang mumpuni kalau seperti ini. Sekarang kita harus, kalau SD 100, kalau kita minimal pendidikan adalah SMA, ya SD, SMP, SMA ya harus tetap 100. 100. Itu juga yang kita perjuangkan sekarang. Ya. Supaya semua ini, kita ini bisa menjadi negara yang enjoy buat semua suku yang ada di Indonesia. Bukan hanya 1-2 suku. Diskriminasi itu sebetulnya terjadinya bukan di suku atau agama. Itu hanya menjadi alasannya. Karena sebetulnya diskriminasi terjadi karena gap ekonomi yang ada. Gap ekonomi timbul karena korupsi tadi itu. Ya. Sehingga ayolah kita berjuang bersama. Anda dari partai manapun, yang pasti PSI konsisten di situ. Ya. Berjuang untuk itu ya, rakyat ya. Ya. Nah, Pak Toto, ini kan Indonesia kan sedang memasuki bonus demografi. Ya, mulai tahun 2020 nanti sampai 2030, tapi puncaknya kan di 2025, di mana terjadi satu loncatan besar tenaga kerja yang usia kerjanya semakin meningkat di Indonesia. Nah, menurut Pak Toto sebagai seorang pengusaha dan terjun dalam dunia politik sekarang, ini menjadi persoalan bonus demografi ini atau ini menjadi peluang? Di setiap hal kita melangkah, pasti ada peluang, pasti ada persoalan. Ya. Di setiap persoalan pasti ada jalan. Ya. Kan gitu kan? Ya. Itu bukan hanya kata-kata retorika, tapi itu bisa kita terapkan semua. Ya. Sedangkan Indonesia, Anda semua masyarakat tahu, Indonesia untuk jumlah yang jadi pengusaha itu masih 2%. Terkecil di ASEAN. Oh, 2% ya pengusaha dari 270 juta ya? Ya, masih 2, Oke. Dan apa yang disampaikan kemarin ada teman-teman dari CEO dari warga negara Indonesia yang ada di perusahaan-perusahaan besar, mereka juga menyampaikan sama. Cuman 2%. Bagaimana sekarang ini kita bisa meningkatkan terjadinya bonus demografi ini untuk meng-create diri kita menjadi pengusaha. Ya. Tidak menjadi hanya ASN. Ya. Tidak hanya menjadi pegawai, buruh. Tapi ada terobosan Anda jadi pengusaha. Pemerintah sudah menyiapkan KUR, menyiapkan kredit UKM. Bagaimana kita meng-create di situ, membina di situ, dan mempermudah perizinan yang ada. Ya. REI sedang merintis dan sudah merealisasikan sebagian. Pusat sudah oke, semua perizinan, Pak. Oke. Jadi sebetulnya 7 hari perizinan seperti yang dalam Undang-Undang Cipta Kerja kita bisa laksanakan. 7 hari. Tinggal pemerintah daerah. Nah, kita tidak bisa hanya main mindset. Ya. Jadi kita harus membuat sistem perizinan yang akan saya terapkan dan saya harapkan sebelum Munas saya diganti, ini sudah bisa diterapkan secara penuh di daerah. Tidak ada lagi klik enter. Oke. Kita upload, kalau tidak ada jawaban otomatis disetujui. Oh. Kalau jawabannya tinggal memilih setuju atau tidak setuju. Kalau tidak setuju kenapa? Ya. Alasannya harus disebutkan dan terhadap yang ngeklik tidak setuju ada sanksi biar yang bersangkutan bisa digugat oleh yang upload. Oke. Kan gitu kan? Ya, kalau itu alasannya nggak masuk akal mencari-cari untuk terima bribe, berarti dia bisa digugat baik pidana maupun perdata. Supaya perizinan yang dicanangkan oleh Pak Jokowi melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu bukan angan-angan seperti yang diomongkan di medsos. Ya. Saya REI bisa menerapkan dan berhasil. Oh. Ayo kita semua di bidang usaha juga, kita buat terobosan bersama untuk menghindari adanya kemungkinan bribe, kemungkinan main-main dengan korupsi. Ya. Kalau uang negara semua ini bisa selesai sesuai dengan kesejahteraan masyarakat yang kita mau, penerapan-penerapan yang dirasakan masyarakat akan luar biasa. Ya. Seperti halnya hari ini, Pak. Kalau Bapak kepingin tahu,
makanlah di Singapura. Ya. Beli nasi putih di Singapura lebih mahal atau lebih murah? Mahal pasti. Berapa kali lipat dari Indonesia? Bisa 3-4 kali lipat. Nah, itulah contoh bahwa makroekonomi Indonesia itu berhasil. Ya. Jangan dilihat negatifnya aja. Kita harus melihat bahwa nilai positif yang ada, yang dibangun pemerintah, itu juga kita harus apresiasi. Ya. Dan kita bangga di situ. Ya. Nah, kalau kita sudah bangga, kita dalam satu kesatuan dengan 700 lebih suku yang ada. Ya. Kita bisa bangun Indonesia ini menjadi lebih baik daripada yang ada. Ya, betul. Kenapa saya menyampaikan itu? Seorang pimpinan itu bisa dikatakan berhasil kalau yang meneruskan itu lebih hebat daripada sebelumnya. Ya. Sukses pemimpin di situ ya. Ya. Jadi jangan melihat, bukan saya mengkultuskan Pak Jokowi, bukan. Ya. Tapi beliau ini, ayo kita dukung. Beliau ini lagi membangun, dan kenapa cawe-cawe? Karena mau meneruskan yang ada ini supaya lebih baik. Ya, memastikan bahwa ini berjalan. Hulu ke hilir ini jangan sampai ada yang hambat. Ya. Kalau yang menghambat, itulah yang benar-benar bisa dikatakan tidak nasionalis. Ya. Jangan sekarang menuduh saling menuduh. Iya, iya. Berarti salah satu cara menghadapi bonus demografi artinya masing-masing kita harus meningkatkan ya diri kita menjadi pengusaha ya. Ya. Ini mindset juga ini. Artinya kita menjadi orang-orang yang tidak hanya bekerja tapi kita bisa membuka tenaga kerja, lapangan kerja ya. Oke, sangat menarik sekali. Nah, Pak Totok, ini kan kalau di usaha Pak, di bisnis kan kita harus berkata bahwa persahabatan kawan itu kan aset Pak, harus dijaga, harus dibina itu persahabatan kita. Tapi Pak Toto pernah dengar nggak dalam politik bahwa tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi dan kita dipertontonkan hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana Pak Toto menyikapi hal ini dari pengusaha sekarang menjadi politik? Sebetulnya gini, dunia politik itu sebetulnya hampir sama dengan dunia usaha. Oke. Jadi jangan menganggap bahwa di dunia politik itu adalah kotor. Ya. Kotor atau tidak itu tergantung dari mindset dan keinginan kita. Iya. Saya pertama mau masuk ke dunia politik, saya pilih-pilih. Kalau saya masuk partai A, wah ini ada teman saya. Kalau saya nanti ikut pencalekan, saya melakukan penggeseran atau dalam istilahnya berenang dengan ilmu kata. Oke. Gaya kata. Maju tapi nendang. Nendang nggak sampai. Oke. Jadi kita berubah lagi semua. Kita membuat politik itu politik santun. Iya. Kita adanya lawan, tapi bukan musuh. Oke. Juga di dunia bisnis, kita adanya lawan untuk berkompetisi, tapi bukan musuh. Bukan musuh. Ayo kita bangun politik itu juga dengan politik yang santun. Ya. Sampai hari ini, alhamdulillah, saya setiap di Surabaya pun, di Jakarta pun, kemarin pun, bahkan di REI pun bukan hanya PSI, banyak partai yang ada di REI ya. Petinggi partai yang ada di REI, karena memang dia pengusaha yang ada di bergerak di bidang perumahan lah ya. Dengan juga dengan partai politik yang lain. Ya. Kita rukun satu keluarga. Ya. Tujuannya satu, untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jadi jangan berharap bahwa tidak ada teman yang abadi, tidak ada. Kita adanya lawan, tapi tidak ada musuh. Tidak ada musuh ya. Kompetisi yang ada. Yang ada kompetisi. Ya. Kompetisi dilakukan secara sehat. Ya. Asal tujuannya sama untuk Indonesia yang bersih, membangun Indonesia menjadi yang lebih baik. Semua partai kita adalah berkompetisi secara sehat untuk membangun Indonesia. Ya, gitu ya, ya. Jadi tidak ada musuh. Ya, semua yang adalah kompetisi dan ketika kompetisi berakhir kita semua menjadi keluarga persahabatan lagi. Nah, Pak Toto, ini kan PS ini kan lebih dikenal dengan Partai Anak Muda ini. Panggilannya saja brother dan sister. Apa yang membuat Pak Toto di usia yang sekarang ya lebih memilih partai yang PSI yang lebih dikenal dengan partainya Anak Muda? Jadi gini, memang ada beberapa partai yang nawarin ke saya. Oke.
Tapi saya sangat tertariknya jadi bahasa Jawanya kesengsem. Kesengsem. Ya, dengan PSI itu saya melihat pertama idealisme yang mereka care banget dan mereka pegang dengan teguh bahwa mereka harus membangun Indonesia dengan optimisme, anti intoleransi, anti korupsi. Ya. Yang mereka jaga banget dan mereka buktikan sejak 2019. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satupun anggota DPRD dari PSI yang bermain dengan uang atau korupsi. Mereka berniatnya memang membangun Indonesia menjadi negara yang sejahtera secara keadilan. Ya. Kemudian kedua, kalau kita diskusi saya baru ngomong A, mereka bisa nyambung dan sampai dengan Z. Langsung bisa diterjemahkan itu ya. Jadi hal-hal ini membuat saya langsung oke. Saya bantu untuk menjadi Dewan Pakar. Dewan Pakar itu kan yang ahli untuk meng-guide mereka, untuk memberikan masukan, untuk mengarahkan mereka menjadikan lebih maksimal dalam langkah-langkahnya untuk memberikan efek positif ke masyarakat Indonesia. Itu yang saya inginkan. Jadi saya nggak ada ambisi. Pertama, saya masuk ke PSI, begitu saya ditawarin untuk jadi ketua Dewan Pakar, saya udah sampaikan, udahlah saya nggak usah nyalek. Mereka yang nyampaikan, Pak, kalau Bapak nggak nyalek, kita tembus ke DPR, kita masuk, Bapak nggak bisa ngarahkan kami lagi. Dengan niat bersama kita, oke lah, saya tidak ada tujuan lain dengan umur saya. Paling saya 1 periode itu sudah mematangkan PSI menjadi partai besar di Indonesia untuk menjadi ke arah yang lebih baik untuk Indonesianya. Nah, kalau melihat PSI pemilu 2019, Pak, dia tidak lolos ke parliamentary threshold. Makanya sekarang kan dia tidak ada perwakilan di DPR RI. Kan ini juga ada satu risiko nanti. Nah, bagaimana ini Pak Toto dapat di Surabaya nih, Jawa Timur 1. Tapi karena secara nasional tidak memenuhi parliamentary threshold, berarti tidak bisa duduk. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa PSI di 2019 itu calegnya cuma sekitar 3.000. 3.000 orang. Ya, jadi tidak semua daerah, ada beberapa bahkan tingkat 2. Kita ini menang, mestinya dapat wakil, tapi calegnya nggak ada. Nggak ada caleg. Masyarakat mendukung, tapi calegnya nggak ada. Nah, sekarang ini kita sudah membangun di 18.000 caleg. Oh, peningkatannya luar biasa sekali ya. Secara hitung-hitungan matematis, itu membuat rasio kita memungkinkan, pertama. Kedua, kita membuka diri untuk saling bahu-membahu membangun. Bahkan ada di Jawa Timur, saya ambil contoh, dari 11 dapil di Jawa Timur, itu 7 calegnya adalah yang kita kadang-kadang untuk jadi, itu adalah kiai. Bahkan ada kiai yang ngomong, saya nggak mau lah, udahlah, Pak Kiai mau bangun Indonesia nggak? Pasti mau. Jadi kita ini, sekali lagi saya sampaikan ke masyarakat, jangan bersikap cuek. Sudahlah, pasrah. Apa yang kita ada, kita bisa dilakukan oleh orang-orang lain yang berambisi. Nggak bisa. Tanpa peran Anda semua, Indonesia tidak akan jadi lebih baik. Kita harus aktif membangun bersama-sama negara ini. Tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab Bapak sendiri. Tapi adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Untuk kita rukun damai membangun Indonesia yang sekarang sudah tinggal selangkah menjadi negara maju. Nah, Pak Toto, ini pemilu 2024, ya, Pilpres. Ini kan sekarang kan di media sosial kan ada 3 calon nih. Ada Anies, ada Prabowo, ada Ganjar. PSI dan Pak Toto sendiri, kira-kira siapa yang layak meneruskan apa yang telah
kerjakan oleh Pak Jokowi 2024? Ya, kita yang pasti dengan prestasi yang dilakukan Pak Jokowi di bidang makroekonomi Indonesia, saya sepakat kita nunggu dari Pak Jokowi bagaimana untuk bisa meneruskan program yang sudah bagus ini. Kurang selangkah tadi yang saya sampaikan supaya bisa tercapai. Karena banyak sekali negara tetangga kita sendiri pasti nggak setuju kalau kita jadi negara sejahtera. Ya. Kedua, yang pasti adalah nasionalis. Kita lebih dari 700 suku. Agama bukan hanya di 6 agama, tapi ada bermacam-macam lagi Keyakinan dan lain-lainnya yang Kristen pun ada bermacam-macam lagi. Ya. Jadi, ayo kita semua bersama-sama. Lah kalau calon presidennya yang itu tadi, yang pasti harus nasionalis, bersedia menjalankan dan melanjutkan programnya Pak Jokowi yang kurang selangkah ini, supaya semuanya bisa jalan dengan baik. Baru dari situ kita lihat popularitas dia. Kan kita ada rembuk rakyat yang untuk menentukan bahwa semuanya ini harus on the right track. Jadi kalau sekarang mau dikatakan siapa calonnya, yang ada masyarakat bisa memilih sendiri, sudah tahu lah. Ganjar atau Prabowo ini? Bagaimana bisa disebut satu nama? Semua calon yang ada adalah terbaik untuk Indonesia. Nanti pada saatnya PSI pasti menentukan calonnya. Yang pasti kita adalah tegak lurus pada Pak Jokowi. Kenapa? Ya itu tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita harus meneruskan. Berarti yang dibutuhkan Indonesia adalah meneruskan apa dikatakan Jokowi, bukan melakukan perubahan? Kalau menurut saya gitu. Oh gitu ya? Kalau perubahan mulai dari nol lagi, itu keinginan dari negara-negara yang ada di luar Indonesia. Karena Anda boleh ahli di politik, kalau saya ahli di ekonomi. Ya. Dan aplikator. Ini bisa diterapkan dengan baik kalau Anda semua mendukung. Jadi jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan orang lain kalau Anda sendiri tidak berperan secara aktif, siapapun Anda. Ya. Nah, Pak Toto, sekarang kan muncul ada Pak Presiden ini. Kaisang menjadi calon wali kota Depok. Bagaimana Pak Toto? Ya, jadi kita tahu semua, dan masyarakat Depok juga tahu bahwa pembangunan selama ini yang ada di Depok adalah so-so, gitu aja, tidak berkembang dengan baik. Ada satu daerah juga yang pernah kepala daerahnya datang ke Surabaya, bukan saya membanggakan kota saya pernah ngomong, bisa enggak Anda bangun trotoar seperti Surabaya supaya bagus, supaya masyarakat itu bisa menikmati keindahan dan jalan-jalan dengan enjoy. Nah itu sulitnya, masyarakat tuh kadang saya ajak sulit untuk merubah diri. Saya ngomong itu bukan masyarakatnya, ya pimpinannya. Sehingga PSI menentukan pilihan, mendukung Kaisang, itu bukan sembarangan anak kemarin sore yang didukung. Karena selama ini kita sudah melakukan diskusi-diskusi, Kaisang bisa membangun Depok menjadi kota yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Depok. Itu keyakinan kita. Nah, kembali ke Solo, di sana ada Mas Gibran. Bagaimana melihat sosoknya Pak Gibran, Pak, di Solo? Ya, kalau Gibran kan sudah melakukan. Anda semua masyarakat berhasil Solo, ya dia ya? Berhasil kan? Ini bukan masalah oligarki, masalah kemampuan. Yes. Kalau dia menjadi sekarang Gibran atau Kaisang itu anaknya Bapak Presiden, kita juga nggak milih, kita melihatnya adalah kemampuan dia. Bukan melihatnya bahwa, oh ini karena anaknya Presiden, bukan. Insya Allah PSI selalu konsisten menjaga bahwa kita memilihnya adalah kapabilitas orangnya. Ya. Kita memilih karena mereka bisa dan mereka punya kemampuan. Terima kasih Pak Toto, pemirsa Nawacita Politik TV. Ada pesan yang terakhir bisa disampaikan Pak Toto? Marilah kita berperan aktif pada masyarakat semua.
saya mohon kepada Anda sekalian untuk berperan aktif membangun Indonesia, khususnya pada tanggal 14 Februari. Datanglah ke TPS, cobloslah partai yang ada, cobloslah pilihan Anda. Jangan Anda menjadi golput. Golput membuat risiko untuk kita semua. Bukan itu, golput bukan pilihan, karena memberikan peluang orang lain untuk bisa memanipulasi data. Silahkan berjuang, hidup kita adalah hidup bersama dalam satu keluarga Indonesia yang kuat. Terima kasih Pak Toto, senang bisa diskusi di siang hari ini. Pemirsa Nawacita Politik TV, demikian tadi diskusi saya dengan Pak Totok, seorang caleg di DPR RI Jawa Timur 1, ya, dan juga sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Solidaritas Indonesia. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.